Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama SRO memastikan akan menggelar pertemuan dengan MSCI pada Senin 2 Februari 2026. Dalam agenda tersebut, anggota Dewan Komisioner sekaligus pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menegaskan OJK dan SRO telah menyiapkan proposal sesuai permintaan penyedia indeks global tersebut. Hasan menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan tim OJK dan SRO yang akan hadir dalam pertemuan agar membawa seluruh materi yang dibutuhkan. Ia memastikan seluruh perhatian atau permintaan dari MSCI telah ditelaah dan dinilai dapat dipenuhi. Melalui pertemuan itu, OJK dan SRO berharap memperoleh pernyataan atau kesepakatan dari MSCI terkait kebutuhan yang diharapkan dari pasar saham Indonesia. Kedepan, OJK dan SRO menargetkan pasar modal Indonesia dapat memenuhi standar best practice internasional. Untuk mencapainya, OJK memiliki 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia, yakni mencangkup penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, serta pendalaman pasar. Rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia BEI membuka peluang baru bagi investor global. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menegaskan bahwa perusahaan asing berpotensi menjadi pemegang saham BEI setelah proses perubahan status kelembagaan tersebut rampung. Menurut Rosan, keterlibatan investor asing dalam kepemilikan bursa bukanlah hal baru. Pasalnya, model serupa telah terlebih dahulu diterapkan di berbagai bursa efek dunia dan dinilai membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola pasar modal. Oke, mengenai demutualisasi, kita tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen kita ingin masuk, ya kan kita juga temunya kriteria ya pada saat kita masuk dan berinvestasi, dan kami lihat juga kan hampir di semua bursa lainnya di dunia ini sovereign wealth fund-nya itu kan memang ikut ya, range-nya bisa 15%, ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang lebih dari itu ya. Tapi tentunya kami akan lihat, tapi justru yang masuk ini bukan hanya Danantara, tapi bisa sovereign wealth fund lainnya juga. Saya nggak tahu, ini saya contohin yang kejadian di luar negeri, sovereign wealth fund asing kemungkinan bisa masuk ke kita jadi pemegang saham, Pak? Iya, emang di lain juga seperti itu. Jadi emang ini dipisahkan antara anggota dan kepemilikan, karena sekarang kan anggota kepemilikan itu gabung, dimiliki oleh sebagian besar sekuritas. Nah, oleh sebab itu ini dibuka untuk supaya lebih baik dan lebih baik. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong penguatan sinergi untuk membangun pariwisata ASEAN yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan dalam ASEAN Tourism Forum atau ATF 2026 di Cebu, Filipina. Widianti menegaskan Indonesia berkomitmen dalam mendukung ATF 2026 untuk mengadopsi ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 hingga 2030. Sebuah peta jalan strategis guna memajukan pariwisata kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Sebagai panduan pembangunan pariwisata regional ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 hingga 2030 dirancang untuk memperkaya pengalaman pengunjung, memberdayakan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar, serta memperkuat posisi ASEAN di pasar pariwisata dunia. Menpar Widianti pun menegaskan posisi strategis pariwisata ASEAN sebagai peluang bersama bagi seluruh negara anggota termasuk Indonesia.